Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Mafaza Uma dengan NIM E07219005. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit dari hasil dari penelitian atau pengamatan saya mengenai pentingnya peran kiai dan mursyid dalam bimbingan spiritual para santri di Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan. Guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Tradisi Pesantren 2 yang diampu oleh Bapak Syaifullah Yazid. Jadi di pemaparan saya yang kali ini saya memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, sejarah perkembangan Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan. Yang kedua, metode bimbingan spiritual pada Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan. Dan yang ketiga, peran kiai dan mursyid dalam spiritualitas para santri di Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan. Berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah dulunya merupakan sebuah langgar yang didirikan oleh Kiai Hasan Sanusi atau Mbah Selaga di suatu dusun yang bernama Kebonsari, yaitu kira-kira tahun 1779 Masehi. Dari langgar ini yang biasa disebut sebagai Langgar Gede dilangsungkan pengajaran dan penyebaran Islam secara intensif dan berkesinambungan hingga Kiai Hamdani, yakni cucu dari Mbah Selaga, memperluas jaringan pengajaran Langgar Gede dengan membangun langgar lagi di sebelah baratnya pada tahun 1876 Masehi untuk menampung para santri. Berikut sebagaimana berikut: dibangun pula bilik-bilik sederhana. Perkembangan langgar ini semakin tahun semakin pesat dengan terus berdatangannya para santri dari berbagai daerah, hingga secara tidak langsung berdirilah sebuah kompleks pondok pesantren yang berporos pada 3 unsurnya, yaitu rumah atau dalem kiai, langgar atau masjid, serta bilik-bilik santri. Selanjutnya, kepemimpinan Kiai Hamdani diteruskan oleh Kiai Sofiuddin yang merupakan menantu dari Kiai Hamdani yang berasal dari Madura. Setelah Kiai Sofiuddin wafat, Kiai Arsyad, putra beliau, menggantikannya. Di bawah kepemimpinan Kiai Arsyad, perkembangan pondok pesantren menunjukkan kemajuan dengan diselenggarakannya berbagai kajian Hazanah Islam klasik yang menarik para santri dari berbagai daerah untuk menimba ilmu di pondok ini. Di antara santri tersebut adalah Kiai Yasin bin Rois yang pada gilirannya meneruskan kepemimpinan pondok pesantren ini setelah wafatnya Kiai Arsyad sebagai menantu beliau. Pada masa kepemimpinan Kiai Yasin kurang lebih 1351 Hijriah, mulai dikenal pendidikan madrasah yang dikenal sebagai madrasah Sunniyah. Hanya saja madrasah ini tidak menyatu di kompleks pondok pesantren, namun diletakkan di dekat Masjid Jami Pasuruan. Agaknya hal ini bertujuan untuk tidak mengganggu jalannya sistem pengajaran di pesantren sendiri yang telah berlangsung sekian lama. Setelah beliau wafat, secara berturut-turut kepemimpinan pesantren dipegang oleh Kiai Mas Sahalullah, Kiai Muhammad bin Yasin, Kiai Abdullah bin Yasin, kemudian Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq, serta Kiai Ahmad bin Sahal, sebelum akhirnya kepemimpinan pesantren di bawah kendali Kiai Hamid. Pada masa Kiai Hamid, Pondok Pesantren Salafiyah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan membuka kembali sistem madrasah di dalam pondok
yang sebelumnya diselenggarakan di luar pondok pada tahun 1971. Hanya saja kurikulum madrasah dirancang sendiri dengan bertitik tekan pada model pengajaran salafi. Dengan demikian bukan madrasah formal. Sistem demikian terus bertahan hingga saat ini. Pada masa beliau pula didirikannya pesantren putri dengan sistem dan kurikulum pengajarannya persis sama dengan pesantren putra. Keluasan ilmu dan kearifan Kiai Hamid telah menarik hati para orang tua dari berbagai daerah di Indonesia menitipkan putra-putrinya kepada beliau untuk dididik sebagai kader-kader pengibar panji-panji Islam yang kokoh dan berdaya. Sepeninggal Kiai Hamid, secara estafet kepemimpinan diteruskan oleh Kiai Akib bin Yasin, putra terakhir Kiai Yasin. Setelah Kiai Akib wafat, dibentuklah Dewan Kenadiran sebagai upaya menjaga keberlangsungan pondok pesantren. Hasil musyawarah Sulah Ahli Balad untuk pertama kalinya diangkat sebagai anggota Dewan Nadir adalah Kiai Haji Muhammad Soleh Ahmad Sahal, kemudian Kiai Haji Muhammad Idris Hamid, dan Kiai Haji Ahmad Taufik Akib. Saat ini kepemimpinan dalam Dewan Nazir dikendalikan oleh Kiai Haji Muhammad Idris Hamid dan Kiai Haji Ahmad Taufik Akib. Kemudian pembahasan yang kedua yakni metode bimbingan spiritual pada Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan. Pendidikan yang terdapat di Pondok Pesantren Salafi yaitu Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Quran, program awaliyah dengan program usto, pesantren berbasis salaf yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu agama disertai materi tambahan yang dapat menunjang dakwah. Sistem pendidikan yang digunakan adalah accelerated learning atau percepatan pembelajaran, dan KBK merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Jenjang pendidikan pertama adalah kelas ibtidah atau dasar yang ditempuh selama 5 tahun, dan jenjang selanjutnya adalah kelas takhosus atau spesialisasi yang terdiri dari 2 jurusan, Al-Quran dan Tarbiyah. Untuk kegiatan ekstrakurikuler antara lain yaitu tahfidz Quran, kajian kitab kuning, tahlil, imamah, hitobah, mudoroh, seni hadroh, kursus bahasa, wirausaha, pramuka, PMR, paskibra, sepak bola, marching band, dan bela diri. Visi yang dicanangkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan dalam peranannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan adalah menjadi pusat persemaian generasi baru Muslim yang tangguh, tanggap, dan unggul dalam koridor ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan yaitu melakukan usaha maksimal dalam pendidikan akhlak dan keilmuan sesuai tuntunan as-salaf as-sholih, mengembangkan dakwah Islamiyah dalam lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara strategis dan sistematik. Adapun kegiatan para santri di Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan ini antara lain pengajian, membaca maulid, dan pelatihan mauwidoh dari santri tarbiyah,
pembacaan hadroh bersaudan setiap Selasa. Terus selanjutnya hari Rabunya madros di kediaman Habib Ja'far bin Syaikhon Asekaf. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, peran Kiai Hamid dalam spiritualitas para santri di Pondok Pesantren Salafiyah. Peran dari Kiai Abdul Hamid cukup berpengaruh dalam kemajuan dan perkembangan Pondok Pesantren Salafiyah. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh beliau, diantaranya adalah komunikasi personal, konsep redaksi ilmu, dan ilmu aplikasi. Ketiga pendekatan inilah yang menjadi kunci sukses beliau dalam mengembangkan Pondok Pesantren Salafiyah sehingga maju pesat. Kemudian dampaknya adalah banyak sekali alumni dari pesantren Salafiyah yang menjadi pendakwah dan yang handal, bahkan tidak sedikit yang mampu mendirikan pondok pesantren di wilayah Pasuruan tersebut. Kiai Hamid tidak memiliki Kiai Hamid yang lahir dari pasangan Kiai Abdullah bin Umar dengan istri pertama, yakni Raihana, yang merupakan putri dari Kiai Sidik, yang pada masanya hanya memiliki sebuah musola dengan memiliki 4 bilik atau pilar saja, namun secara fungsi musola tersebut sudah terbilang pesantren. Kemudian Kiai Hamid mulai menetap di Pasuruan karena menikah dengan Kiai Hamid mulai menetap di Pasuruan setelah menikah dengan putri dari Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Dan ketika ayah mertua beliau berpindah kedudukan di Jember, beliau diyakini mampu untuk memimpin pondok milik ayah mertuanya, yakni Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan, karena adik ipar yang seharusnya menjadi penerus pemimpin pondok tersebut masih melaksanakan sekolah. Dari situlah Kiai Hamid mulai dari awal, dikarenakan para santri di pondok pesantren tersebut banyak yang meninggalkan pondok karena kerasnya penerapan pola ajar sebelumnya. Dengan mengubah pola didikan dan juga memperbaiki amaliyah yang diterapkan sedikit demi sedikit, para santri mulai tertarik dengan pondok tersebut. Perlahan-lahan mulai diperluas bangunan-bangunan lagi yang ada di pondok, sampai saat ini pondok tersebut masih memiliki peminat yang berasal dari manapun. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.